Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirianti Rahma dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Tanjung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih sejarah jurnalistik? Jurnalistik sendiri ada sejak zaman Romawi kuno, dibuktikan dengan adanya Akta Diurna. Nah, Akta Diurna ini adalah sejenis papan pengumuman yang berisi berbagai macam informasi mengenai kerajaan, seperti hasil sidang dan kegiatan anggota senat setiap harinya. Nah, kemudian Akta Diurna ini diletakkan di Stadion Romawi yang disebut dengan Forum Romanium. Nah, Forum Romanium ini diletakkan di tengah-tengah kota agar semua masyarakat bisa melihatnya. Nah, lama-kelamaan berita tersebut kemudian disebarluaskan. Muncullah orang-orang yang bekerja sebagai diurnal yang bertugas mencatat hasil rapat. Nah, lama-kelamaan diurnal ini berubah menjadi jurnalistik dan semakin berkembang ke daerah-daerah lainnya. Nah, dalam sejarah Islam sendiri, menurut Kustadi Sohandang tahun 2004, bahwa wartawan pertama yang ada di dunia adalah Nabi Nuh. Karena ketika zaman Nabi Nuh dulu kan ada banjir besar yang melanda tempat Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh harus membuat sebuah kapal besar untuk umatnya dan binatang sepasang. Nah, ketika berada di atas kapal, mereka kan tidak tahu ini banjirnya udah mulai surut atau belum. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan seekor burung dara untuk melihat keadaan air di luar dan melihat apakah ada persediaan makanan. Kemudian burung dara tersebut keluar, kemudian dia melihat ranting pohon zaitun. Kemudian dipatahkannya ranting pohon zaitun tersebut dan diberikan kepada Nabi Nuh. Nah, ketika melihat ranting pohon zaitun tersebut, Nabi Nuh tahu kan, oh ini artinya banjir sudah mulai surut dan kita udah mulai aman. Kemudian Nabi Nuh menyiarkan berita tersebut kepada umat-umatnya yang ada di dalam kapal. Nah, itulah yang membuktikan kenapa Nabi Nuh disebut sebagai wartawan pertama yang mencari berita dan menyiarkannya kepada umatnya. Yang kedua, kenapa jurnalistik masuk komunikasi massa? Nah, ketika kita mendengar kata jurnalistik, pasti yang terpikirkan oleh kita adalah reporter, wartawan, berita, dan lain sebagainya. Karena jurnalistik begitu berkaitan erat dengan media massa. Jurnalistik bekerja untuk media massa, seperti membuat berita yang kemudian dikonsumsi oleh publik. Berita yang dibuat oleh seorang jurnalis tidak akan bisa kita prediksi siapa-siapa saja yang mengkonsumsi berita tersebut. Kita ambil contoh seperti televisi. Ketika seseorang membuat berita dan kemudian disiarkan melalui televisi, kita tidak tahu siapa-siapa saja yang melihat berita tersebut. Nah, itulah kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Yang ketiga, jelaskan fungsi pers Undang-Undang Nomor 40 Pasal 3. Nah, fungsi Undang-Undang Pers Nomor 40 Pasal 3 ini menjelaskan tentang peran pers yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua untuk mendidik, yang ketiga untuk menghibur, yang keempat untuk memberikan pengawasan sosial baik kepada penguasa maupun kepada publik. Pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara-negara penganutnya. Yang pertama ada authoritarian teori atau teori pers otoriter. Pada teori ini, pers memiliki tugas untuk membantu dan mendukung perpolitikan pemerintah yang berkuasa. Pada teori ini juga, pers tidak diizinkan untuk mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Kekuasaan dipegang penuh oleh pemerintah. Masyarakat tidak diizinkan untuk berpendapat. Teori ini berkembang sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Teori ini berawal dari Inggris, Perancis, dan Spanyol, kemudian menyebar hingga ke Rusia, Jerman, Jepang, hingga ke negara-negara Asia dan Amerika Latin. Yang kedua ada libertarian teori atau teori pers bebas. Teori ini muncul sekitar abad ke-17 hingga ke-18. Teori ini menekankan pada kebebasan dan kemerdekaan individu serta memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Nah, pada teori ini juga pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Salah satu fungsi dari pers ini adalah untuk menjadi kontrol pemerintah. Nah, ciri dari pers ini adalah tidak adanya batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.
Teori ini berkembang dan dipraktekkan di Inggris, kemudian menyeberang hingga ke Amerika Serikat, bahkan ke seluruh dunia. Yang ketiga ada Soviet Communism Theory. Teori ini berkembang sekitar abad ke-20 akibat dari komunisme di Uni Soviet. Nah, pada teori ini menitikberatkan pada kekuasaan tunggal, seperti pada pemerintah dan partai yang berkuasa pada saat itu. Teori ini hampir mirip seperti teori otoriter, di mana penguasa memiliki kekuasaan sepenuh-penuhnya dan pers hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan pemerintah kepada masyarakat. Ini berkembang di negara-negara penganut paham komunis. Keempat, Social Responsibility Theory. Nah, teori ini menekankan pada kebebasan pers yang harus didasari pada etika dan tanggung jawab. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai standar hukum tertentu. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia.